Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto ke depannya. Setelah era bab pertama kali itu ya, Eida sekarang tuh berubah haluan dan pandangannya tentang Boruto serta Kawaki. Memang sekarang ini Eida masih berada di pihak Kawaki, tetapi orang seperti Eida itu adalah siapa yang akan melindunginya, itulah yang mungkin dia pihak nih. Persimpangan Eida di antara dua pengguna karma itu terbilang menarik teman-teman, Boruto dan juga Kawaki. Seperti yang kita tahu ya, informasi tentang Eida itu seru karena berkaitan dengan lambang alam semestanya. Bahkan dalam The Last Movie kala itu juga ditampilkan lambang dari bendera yang identik dengan Shinrigan Eida sendiri. Nah sekarang teman-teman, bagaimana kelanjutan peran Eida ke depannya dalam chapter 13 Boruto itu nanti, atau malah hingga chapter 20-nya? Pasalnya Eida sendiri belum ditampilkan lebih lanjut ya. Setelah fase bab pertamanya itu, dia masih berbincang-bincang bersama Mitsuki sambil melihat pergerakan antara Boruto dan juga Kawaki kan. Apakah dengan keadaan Boruto yang sekarat ini dia akan datang dan membantu? Yuk kita bahas hal menarik di antara ketiga orang itu, Boruto, Eida dan juga Kawaki. Kita mulai. Yang penting ya, sebelum pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto to Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah untuk channel Saga Boruto to Blue Forte kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, lagi rame banget tuh, dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen's Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak dibahas, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini, kita akan masuk ke inti langsung ini ntar biar nggak bingung ya. Pertama soal pengakuan kesalahan Eida pada Boruto, kedua soal cerita fenomena alam semesta di antara Kawaki, Boruto, Eida sendiri, dan ketiga soal bagaimana peran Eida sendiri itu menghadapi ego Kyuubi jika Kawaki dan Boruto malah sementara waktu bersatu ya. Seperti yang kita tahu nakama, dahulu tuh ada fase di mana Eida tuh berjanji dan menepatinya. Dia tak akan pernah melihat Boruto dengan Shinrigannya setelah insiden Zeno yang dirinya sendiri tuh tak mampu kendalikan. Ia merasa bersalah pula dengan Boruto itu, dan itulah kenapa dia mengatakan permintaan maaf itu karena kehendak desakan Kawaki. Eida bahkan mengatakan hal seperti ini, Boruto, benarkah kau ini sungguh baru 12-an tahun? Nah Boruto ya, walaupun aku tak bermaksud melakukannya, aku masih tetap bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Aku tahu aku tak bisa menebus perbuatanku ini, tetapi setidaknya aku tak akan mencarimu hingga kau kembali lagi ke desa. Walaupun seberapa sering Kawaki dan Shikamaru memaksanya, aku tetap tak akan mau mencarimu, dan itulah tekadku sekarang ini. Satu hal lagi Boruto, aku juga merasa membuat Kawaki terlihat seperti seorang pengecut. Itu semuanya karena kesalahanku, dan harusnya semua tak jadi seperti ini kan. Nah Boruto yang cukup terharu karena profesionalisme Eida itu langsung mengatakan dengan tersenyum ya, aku hormati keputusanmu Eida. Oh ya, satu hal lagi, tolong sampaikan terima kasihku pada Sarada karena telah mengirim paman Sasuke. Katakan padanya aku pasti akan kembali lagi, jadi dia tak perlu cemas mulai dari sekarang. Ya itulah yang terjadi pada Eida dan Boruto kala itu ya. Tetapi meskipun Eida bertekad tak akan mencari keberadaan Boruto dan desa Kuna sekarang aman di tangan Kawaki dan seorang-orangnya itu nih, ancaman itu sebenarnya belumlah berakhir karena quote sendiri muncul di panel akhir chapter kala itu. Nah sekarang Eida, kau akan membayar telah merenggut semuanya dariku. Kau akan membayar dengan nyawamu itu. Nah itu menarik kan, karena posisi Eida sekarang itu masih dikatakan sangat kuat karena memiliki adik sekaligus kesatrianya Daemon dengan kekuatan luar biasanya. Ya kita tahu juga ya sob, Boruto, Kawaki dan Coach saja itu kala itu tak mampu melawannya loh. Namun kondisi bisa saja terbalik sekarang ini lantaran Coach sudah membawa beberapa kartu asnya. Bahkan sepertinya di antara mereka ada yang sangat spesial kan. Para ekstrakan Kyuubi itulah yang konon akan menjadi antitesis dari kelemahan Daemon, karena monster-monster itu tak memiliki perasaan atau bahkan emosi sama sekali. Nah seharusnya serangan-serangan monster itu tak akan mempan untuk dimentalkan kan. Nah itu mungkin jika Coach sudah bertambah kuat lagi ya dengan catatannya di sana. Nah keadaan seperti ini, Eida dan faktanya telah terancam dengan dua entitas besar pula. Satunya Coach, satunya adalah ego Kyuubi Bank.
Well, dengan seperti itu, itulah yang menjadi alasannya nih. Dia harus mendekati di antara Boruto dan juga Kawaki kan. Ini makin nyambung dengan keadaan sekarang ini. Ternyata sekembalinya Boruto itu, dia malah mampu membuat Quote tak berkutik loh. Tentu hal ini mengejutkan Eida dan pasti akan dimanfaatkannya. Ada beberapa momen di mana Eida terkesan ketika dia itu berkata kepada Quote sendiri, membunuhmu itu sangatlah mudah, Quote. Wah, itu luar biasa sih fase dimana Eida itu begitu terkesan mungkin. Sekarang ini emang Eida itu masih terikat dengan Kawaki loh ya. Dan tahu nggak kalau itu rame pula bahwa memang ada hubungan spesial di antara Boruto, Eida dan juga Kawaki sendiri. Karena ketiganya itu serasa menjadi poin penting pengungkapan tentang bab Otsutsuki ya. Ingat ya nakama bahwa Otsutsuki selalu identik dengan fenomena bulan-bulan itu kan. Baik Kawaki, Boruto dan Eida sendiri juga memilikinya dan terhubung dengan alam semestanya. Dalam movie kala itu, di The Last Movie 2014an lah ya, dimana dalam beberapa scene mengingat warisan Hamura Toneri menjelaskan memang terjadi peperangan antara kedua ideologi dari keturunan Hamura. Yang satunya berlambangkan matahari yang mirip sekali dengan Mangekyo Sharingan Sarada itu, yang satunya berlambangkan bulan sabit yang mirip sekali dengan yang dimiliki Eida Senrigannya. Nah, saat mereka terpecah menjadi dua bagian dari Otsutsuki itu, di sana mereka tuh terlihat seperti sebuah pasukan membawa bendera-bendera bulan sabit kan. Di tengah-tengahnya seperti sebuah batu yang sangat diikat di sana. Di sana ada simbol lain tuh. Nah, kira-kira apa maknanya? Itu adalah para bangsa Otsutsuki yang ada di bulan bersama dengan Toneri. Mereka lah yang menunjukkan kita tentang simbol-simbol bulan lebih lanjut lagi kan. Sekarang simbol bulan sabit semakin semarak lagi lantaran penggunanya adalah Eida. Sosok yang dianggap mengetahui segalanya tentang dunia ini. Kemampuan mata bulan sabitnya itu adalah seperti kamera pengintai ya, yang ditempatkan di setiap ruangan di seluruh penjuru dunia. Dia bisa mengaksesnya kapan saja dan bisa melihat semua kejadian sepanjang hari, di mana pada dasarnya itu adalah mata yang luar biasa. Tetapi Eida tak bisa melihat ke masa lalu saat dia belum dilahirkan. Artinya melihat ke hari itu atau kejadian setelah ia lahir, Eida mampu melakukannya ya. Secara ilmiah, fenomena bulan sabit itu terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi itu. Sinar matahari memang memancar langsung ke permukaan bulan yang menghadap ke arah bumi. Sementara sebagian besar permukaan bulan yang lain terletak di dalam bayangan bumi sendiri, sehingga dia itu tak terkena cahaya matahari dan ini menghasilkan siluet bulan yang melengkung atau berbentuk sabit. Nah, untuk menjadi menarik lagi, karena di antara Boruto dan Kawaki, mereka berdua itu juga terhubung pada fenomena alam semesta yang identik nih dengan Eida dengan Dojutsu Senrigannya itu nakama. Untuk Boruto, Jogannya jelas ya, itu berhubungan dengan fenomena bulan sendiri. Jogan adalah kekuatan khusus sekaligus sangat suci yang dimiliki Boruto. Mata unik yang memberikan kemampuan visual luar biasa itu, penglihatan dimensi, deteksi anomali ruang waktu, chakra negatif sekaligus penuntun untuk hidup Boruto di era para Otsutsuki. Nah, dalam animenya Jogan beberapa kali muncul bahkan di awal kisah Gozu Tenno ya. Jogan bisa melihat chakra jahat seorang yang keluar di sana. Bukan hanya itu saja, Jogan ini pun bisa melihat keluar masuknya seorang Otsutsuki dalam dimensinya sendiri. Ishiki adalah contoh nyata yang begitu takjub jika seorang bocah shinobi memiliki Jogan. Memang kala itu hanya Urashiki saja yang menyinggung soal Jogan dari Boruto itu, karena di animenya mata ini belum ditampilkan sama sekali, apalagi di manganya sejauh ini. Jadi banyak yang sangat menantikan sih, karena sekarang mungkin adalah salah satu momen yang tepat ketika Boruto yang sekarat atau bahkan dalam beberapa chapter ke depan ya, Jogan itu akan bangkit lalu mengejutkan semuanya yang ada di sana. Itu adalah mata yang sangat menarik dan sangat memungkinkan sebagai pembawa perubahan. Dalam informasi yang sekarang ini, kemampuan Jogan memang bersumber pada bulan secara penuh kan, dimana kalau secara ilmiah, fenomena bulan penuh adalah kejadian ketika bulan terlihat sepenuhnya terang dari bumi. Ini yang makin identik lagi setelah salah satu atribut kekuatan Boruto pula itu juga bersumber pada Uzuiko Vortex ini kan, planet bumi sendiri loh. Bukankah itu menarik pula dan pada akhirnya berhubungan dengan Eida? Nah, sementara Kawaki adalah Kaukugannya, Dojutsu mata hitam yang sering kali dilambangkan dengan fenomena gerhana matahari. Nah, teman-teman juga diperlihatkan secara lebih detail lagi desain mata Kawaki dalam penggunaan Daikokuten yang memang sepintas menyerupai bentuk gerhana matahari ya. Ini semakin relevan setelah Sarada membangkitkan Mangekyo Sharingan mataharinya itu dan nyambung, karena sekarang ini setiap dojutsu yang bersumber pada bulan dan matahari serasa saling mengcounter satu sama lain loh.
Jika secara ilmiah, gerhana matahari itu adalah fenomena alam yang terjadi ketika bulan itu bergerak di antara matahari dan bumi itu, sehingga menyebabkan matahari tertutup sebagian atau sepenuhnya oleh bulan sendiri. Ini terjadi karena perbandingan ukuran relatif antara bulan, matahari, dan juga bumi sendiri ya. Gerhana matahari bukanlah peristiwa yang terjadi setiap saat. Mereka hanya terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam konfigurasi yang sangat tepat. Gerhana matahari merupakan fenomena yang spektakuler dan sangatlah menarik. Tapi pentingnya untuk melindungi mata kita untuk penggunaan perlengkapan khusus, karena itu efeknya akan terasa sangat luar biasa. Nah, kami pikir konsep inilah yang digunakan untuk Dojutsu Kawaki Kokuganya itu. Dari Kokutan sendiri sudah dijelaskan bahwa kekuatan itu memungkinkan pengguna menyimpan dan menggunakan objek yang dikecilkan Sukuna Hikona ke dalam dimensinya. Sukuna Hikona memang terkait dengan Dai Kokutan ya, karena sudah sepasang teknik andalan Ishiki dan Kawaki itu, dimana memang disebutkan sebagai teknik lebih lanjut dari Sukuna itu. Objek yang disimpan itu bisa dikeluarkan sesuka hati. Bahkan karena teknik ini, Kawaki bisa mengeluarkan kubus-kubus raksasa maupun pilar seperti Ishiki melumpuhkan Kashin Koji loh. Nah, selain itu, kemampuan dari Dai Kokutan sendiri adalah soal dimensi yang diciptakannya. Kenapa ini sangat penting nakama? Karena di antara Boruto, Kawaki, dan Eida sendiri memang ketiganya itu akan saling memanfaatkan atau bahkan membantu pada akhirnya ya. Nah, masalah Eida itu bukan pihak yang semena-mena berada pada Kawaki atau Boruto. Dia ini sebenarnya netral. Dengan keadaan bahwa Quoth sudah bukan lagi ancaman nyata itu, karena Boruto berhasil mengalahkannya dengan mudah itu, dia mungkin menganggap bahwa ancaman itu adalah para Ego Jubi sendiri, tanpa Eida tahu plot twist apa yang akan terjadi pada Quoth sendiri nantinya kan. Ya, kita asumsikan seperti itu. Kemarin saja Eida sudah menyuruh Delta untuk terus menjaga serta mengawasi Kawaki. Dengan keadaan kekacauan seperti ini nih, kondisi Boruto sekarang bukan tidak mungkin Eida akan benar-benar bergerak untuk langsung menuju tempat keduanya di antara Boruto dan Kawaki. Ingat, Eida sebenarnya bersama dengan Mitsuki loh ya, dan Eida pasti kaget bahwa Boruto sekarang ini tergeletak terluka di sana. Nah, dengan bertempurnya Boruto itu dan dibantu Konohamaru untuk menyelamatkan Sarada awalnya, kejadian itu akan terjadi berurutan ya, dan malah seperti merembet lagi. Apa yang ada di desa sekarang ini sebenarnya juga sama dengan para biju itu. Bedanya Ego Jubi itu memang lebih humanoid dan seperti manusia. Tetapi kekuatan mereka itu bisa meledakkan desa jika tidak dihalangi ya. Para monster Jubi yang notabene punya Rinnegan ini, kemampuan mereka itu akan sangat menakutkan jika bom Jubi damai itu dikeluarkan. Dan benar saja ya, faktanya sudah terbukti nakama bahwa Boruto ini juga ditembak dengan Jubi damai yang dipadatkan seperti Rasengan itu. Itulah kenapa dia sekarang ini sekarat tuh di sana. Apa yang akan terjadi? Ya jelas Eida dan para kelompoknya itu akan turun tangan. Lagian di sana ada Mitsuki kan. Dia Boruto mungkin bisa aja berkata seperti ini. Well, sebenarnya memang kita kedatangan Ego Jubi. Hipotesa tentang Eida akan bergerak itu telah ada, pada akhirnya memang relate lagi. Peran Eida mungkin mengurus para Ego Jubi sendiri ya, karena dia juga akan menjadi target dari Ba. Nah, jelas adegannya kemungkinan memang seperti ini. Kau akhirnya datang Mitsuki. Di sini Mitsuki bisa menambahkan, aku datang kali ini tak sendirian Boruto. Aku bersama dengan Demon Eida. Bukankah kau seharusnya mengingat momen terakhir kalian bertemu kala itu? Boruto bisa langsung flashback melihat keduanya saat omnipoten terjadi ya. Eida minta maaf karena dia sendiri tidak menyangka kekuatan itu keluar dari dirinya yang dipicu oleh Kawaki. Eida mengaku salah, karena itu dia tak akan mata-matai Boruto hingga kembali ke desa kan. Meskipun Kawaki memintanya secara langsung, dia mungkin aja mengingat hal itu. Ya, sekarang realitanya Eida selalu kagum melihat Boruto sejak hari itu kan. Dia sadar bahwa Boruto yang ditinggalkan itu, dia tetap punya mental positif untuk jalan ninjanya sebagian dari jalan hidupnya ke depan nih. Bahkan Eida sudah mengatakan kebenarannya kepada Mitsuki. Aku ingin melihat Boruto sekarang ini. Yos, kenapa ini menarik untuk kedepannya? Ceritanya itu bisa mengangkat Eida teman-teman. Jadi gini sob, kedatangan Jura dan Hidari pasti juga akan disusul oleh Bug serta Matsuri kan. Apalagi kacauan juga mereka hadapi lantaran sebelumnya Hidari sendiri diledakkan dan Togedamanya sempat keluar nakama. Tentu Jura bisa aja manggil para Ego Jubi lainnya kan. Salah satunya adalah Ego Jubi Bug itu. Nah, si Bug ini sudah sejak awal menginginkan Eida karena secara cakra dia juga menyerap milik Bug sendiri, penjaga yang ditugaskan Kara itu, yang notabene pernah tergoda oleh mantra penggoda Eida itu kan. Sekarang setelah manifestasi dari kaki tangan si Bug itu memiliki cakranya pula, dia tak terpengaruh kepada Eida. Bahkan ketertarikan itu bisa malah mengerikan untuk Eida sendiri loh. Itulah kenapa dia begitu takut ketika Bug menargetkannya. Nah, di chapter-chapter ke depan mengangkat tentang Eida pasti akan ada kebenaran yang terungkap lagi.
lagi. Kenapa? Karena sebelumnya di final saga bab pertamanya itu dan diakhiri dengan sebuah peristiwa besar yang membuka segalanya itu realita terbaru omnipoten tadi ya. Bisa jadi akan diceritakan bagaimana manifestasi ego Jubi dan juga Eida itu sebenarnya terhubung satu sama lain sebagai bagian dari manifestasi kekuatan God of Sibai. Gimana tuh alurnya kira-kira? Jadi gini ya, Eida, Demon, dan Ko itu adalah 3 serangkai yang memiliki kekuatan DNA Sibai ya, karena diimplankan sampel visi Sibai yang mungkin telah ditemukan Amado sendiri atau bahkan oleh Isiki dan dieksperimen Amado. Faktanya, kekuatan tanda cakra itu adalah salah satu kekuatan Sibai. Teknik mantulan Demon juga salah satu kemampuan Sibai. Sementara itu, Zeno Omnipotent adalah kekuatan dewa yang terhubung kepada Sibai. Dan terjadi, maka terjadilah. Itulah konsepnya ya. Artinya, jika salah satu seperti quote membuat manifestasi dan diekstrak cakra Jubi ekor 10 itu, dia sendiri awalnya tak sadar jika para Sumeaka juga selain mengalir kekuatan Sibai karena tanda cakra itu dan keluar masuk dari sana, DNA zat besi quote juga bercampur dengan mereka. Itulah yang terjadi dengan keberadaan para monster sekarang ini, dan itulah kenapa Sumeaka yang ada memiliki Rinnegan, karena mereka itu diekstrak dari seluruh tubuh, entah itu kaki, kepala, badan, dan yang lainnya. Begitupun Jubi sendiri yang secara tak langsung diperas oleh Ko dan tanda cakra menyelimutinya. Pada akhirnya itu menjadi menarik karena Jubi bertransformasi menjadi akar pohon dan melahirkan dari 4 yang terkuat berkat Sumeaka menyerap cakra orang-orang seperti Sasuke ya, Jigen, Matsuri, bahkan Bak itu sendiri. Mereka akan secara naluriah menargetkan orang-orang yang sebelumnya terhubung dengan siapa yang diserapnya itu. Itulah kenapa secara emosional Hidari mengincar Sarada karena penting buat Sasuke. Karena Matsuri Moegi menggunakan hubungan spesialnya dengan Konohamaru dan juga Bak yang mungkin menyukai Eida kala itu. Nah, makin relate lagi dan jelas mereka punya kekuatan manifestasi Sibai kan. Jelas sebelumnya Mitsui mengatakan dengannya seperti ini, Eida, kau ini sebenarnya mirip sekali denganku. Eida merespon beberapa hal dan berkata, ya kau memang benar Mitsuki, dan aku ingin segera bisa berbicara dengan Boruto. Tentu dong, dengan hadirnya Mitsui ke lokasi itu bisa saja Boruto langsung berkata di tengah-tengah kekacauan, yo Eida, lama tak jumpa ya, dengan versi Boruto yang cool yang dia mungkin aja mengatakan seperti itu. Nah, kita nggak yakin juga sih apakah Eida akan bertempur langsung, tetapi jika Bak hingga menyerangnya itu, orang yang jelas-jelas turun tangan di sana nanti adalah Daemon ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya Daemon sudah dikatakan bahwa dia adalah kesatria kakaknya itu. Apapun yang terjadi, Daemon akan mengurusnya, dan itulah yang selalu dia katakan. Ini akan jadi menarik lagi sob. Bayangkan kekuatan pemantulan Daemon setelah 3 tahunan apakah akan meningkat? Karena secara defaultnya ya, semakin lawan menyerang Daemon sangat penuh tuh amarahnya dan bahkan niat membunuh, maka serangan itu akan kembali kepada si orang tersebut. Yang jadi masalah apakah Daemon itu sadar bahwa Bak ini sama seperti Biju nih, cakra yang memiliki ego dan juga sebagai bagian dari entitas besar sekarang ini. Rasa-rasanya akan cukup sulit ya bagi Daemon bisa menang mudah menghadapi Bak itu, dan salah satu caranya mereka harus menolong Boruto terlebih dahulu kan. Jangan sampai Boruto terlelap nih hingga jiwa dalam dirinya Momoshiki itu bangkit lagi. Itu akan menjadi momen yang menakutkan sih jika itu akan terjadi, karena dalam beberapa chapter ke belakang sebenarnya Momo memang telah menunjukkan beberapa tanda-tanda kebangkitannya ya, dimulai dari resonansi karma antara Kawaki itu, dan di chapter ke depan jika ada hubungan antara Kawaki dan juga Eida, ini semuanya makin nyambung lagi teman-teman. Dan itulah kenapa momen itu dirasa akan sangatlah krusial lagi. Gimana nih kelanjutannya, dan itulah kenapa alasan mereka itu akan sangatlah saling nyambung satu sama lain. Dan kebetulan Eida sangatlah dibutuhkan bersama juga dengan Daemon dan Mitsuki. Dan ingat pula ya, kalau Daemon adalah orang pertama yang mengetahui keberadaan kekuatan besar Himawari. Nah, bukankah menarik tuh jika di area sana Boruto dan juga Himawari yang pingsan dan Daemon Eida datang, Kawaki sendiri juga sudah ada di area itu nih. Itu akan menjadi sebuah reuni besar-besaran antara 3 orang yang berhubungan dengan kekuatan alam semestanya sendiri kan, Boruto, Kawaki maupun Eida. Nah, tentu Daemon juga ada di sana. Sepakat nakama semuanya? Gimana nih? Bukankah cerita ini menarik? So, itulah tadi ya bahasan kita mengenai hipotesa fenomena alam semesta Otsutsuki dan juga hubungan antara Eida dan juga Boruto Kawaki itu. Nah, itu memang sangatlah menarik sih. Dan next time kita akan buat satu lagi nih, sebagai wanita yang setara dengan Eida. Mereka dianggap sebagai peranan kunci di dalam cerita Two Blue Vortex nanti, Himawari, Sumire, serta Sarada. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Nah, jadi jika ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.